Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa'a al-intifa'a wal ifadata al-istifadata wal hissa wa tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khairi ibtigha mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnul khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wa ansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Masih dalam pembahasan sunnah salat. Faslun fi sunani tasyahudi. Pasal menjelaskan tentang sunnahnya tahiyat atau tasyahud. Wa yusannu likulli musalli, dan disunahkan bagi tiap-tiap orang yang sholat. Disunahkan bagi orang yang sholat ketika dia berada pada tahiyat yang akhir, maka keadaan duduknya disunahkan duduk tawarruk, duduk dengan cara tawarruk. Tawarruk itu kaki kirinya masuk ke dalam, beda dengan duduk apa? Iftirash. Kalau iftirash duduk pada tahiyat yang pertama. Kalau tawarruk duduk pada tahiyat yang akhir. Maka duduk dengan keadaan tawarruk itu duduk yang keadaan seseorang itu akan langsung salam di dalam sholatnya. Jadi ketika dia tahu dia tahiyat akhir yang dia itu akan salam, maka disunahkan cara duduknya dengan tawarruk. Duduk tawarruk itu adalah mengeluarkan kaki yang kiri ke arah kanan dan menempelkan bokongnya ke tanah, ke lantai atau ke bumi. Kalau duduk tahiyat pertama kan menduduki kaki yang sebelah kiri. Tapi kalau duduk tawarruk itu pantatnya atau bokongnya nempel ke lantai, kakinya keluar ke arah kanan. Cara ini mengikuti caranya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun nanti ada banyak cara, tahiyat nggak hanya begitu maksudnya. Nanti begini juga boleh.
Tapi kalau cara yang demikian itu mengikuti caranya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Illa man kana alaihi sujudu sahwin, kecuali orang yang tahiyatnya nanti dia akan melakukan sujud sahwi. Kalau dia akan melakukan sujud sahwi, maka ketika dia pada posisi tahiyat akhir, duduknya dengan duduk apa? Iftirash. Duduk seperti tahiyat yang pertama, karena dia akan ngelakuin lagi sujud. Atau masbukun, atau dia sebagai makmum yang masbuk. Ketika dia makmum yang masbuk, yang tertinggal rokaat, maka ketika imam tahiyat terakhir berarti dia akan melanjutkan lagi. Maka duduknya tidak dengan duduk tawarruk, tapi duduk iftirash. Kalau dia duduknya tawarruk gimana? Nggak mendapat kesunahan. Maka ketika dalam keadaan begitu, cara duduknya fayaftarishu, maka duduknya dengan cara iftirash. Maka iftirash itu cara duduk yang dilakukan untuk semua duduk di dalam sholat. Semua duduk yang kamu kerjakan dalam sholat, baik duduk antara dua sujud, duduknya istirahat, duduknya tahiyat pertama, itu duduk dengan cara iftirash. Kecuali duduk pada tahiyat yang akhir, maka dengan cara tawarruk. Maka ini adalah mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iftirash itu kaki kirinya nempel ke tanah dan kaki kanannya ditegakkan. Ya, kaki kanannya ditegakkan, kaki kirinya nempel ke tanah dan diduduki. Kalau tawarruk, kaki kirinya keluar ke kanan, yang duduk ke tanah pantatnya. Kaki kanannya tetap ditegakkan. Kemudian kaki kanannya ditegakkan dengan cara bersandar kepada perut atau dalam jarinya si jari kaki. Bukan hanya begini tapi ditekuk, diarahkan ke arah kiblat. Wa yadau, dan disunahkan lagi meletakkan yadahul yusra ala fahdihi yusra fi julusi litasyahudi wa ghairihi. Dan disunahkan meletakkan tangan yang kirinya di atas paha kirinya pada saat duduk untuk tasyahud atau yang lainnya.
Wa yusanu kaunu aldo asabi'iha masbutotan madmumatan, dan kondisi tangannya dalam keadaan masbutoh, bukan makbudoh. Masbutoh itu terbuka, kalau gobit tertutup. Sudah terbuka, kemudian madmumah dirapatkan, bukan tafrik. Tafrik dilenggangkan, jadi dibuka tapi dirapatkan jari-jarinya. Kemudian meletakkan ujungnya jari sampai ke batas lutut. Kalau di dalam bahasanya Syekh Abdullah bin Abdurrahman, disunahkan meletakkan siku tangan kiri dan lengan kanannya di atas paha. Kiri, bukan kiri. Jadi ditempelkan ke atas pahanya. Nanti kan miring-miring begini. Tapi yang jadi praktek yang kita kerjakan ya telapak tangannya yang nempel ke atas pahanya dalam keadaan terbuka dan dirapatkan jari-jarinya. Muhadiyan biru siha torofar rukbah, dan sejajar ujung jarinya dengan ujungnya lutut. Boleh begini, nggak mengurangi, tapi sunnahnya rata dengan ujung lutut. Begini boleh nggak? Tapi yang disunahkan begini juga nggak mengurangi kesunahan, tapi yang baiknya mengikuti Nabi, diletakkan di ujung lututnya. Disunahkan pula wad'u yadil yumna, meletakkan tangannya yang kanan ala torfi rukbatil yumna, di atas ujung lutut yang kanan. Wayakbid fitasyahudain, dan tangannya menggenggam. Kalau yang kiri mabsut terbuka, kalau kanannya menggenggam. Berarti tangan kanan lebih maju daripada tangan kiri. Nah, iya dong, kan ini menggenggam, ini kan terbuka. Jadi pasti yang kanan lebih maju daripada yang kiri. Kalau terbuka dua-duanya sama. Ketika yang satu menggenggam, pasti ini lebih maju karena rata dengan lututnya. Dan rata keadaan ini pada dua tasyahud, baik tasyahud awal maupun tasyahud yang kedua, sama statusnya, sama-sama menggenggam. Tapi di luar tasyahud dia terbuka dua-duanya dan ujungnya rata ke ujungnya lutut. Ketika tahiyat, yang kiri terbuka rata dengan lutut, yang kanan tertutup rata dengan lutut.
maka jari-jari tangan kanan yang menggenggam ila masbihatan fayursiluha, kecuali jari telunjuknya dilepaskan, enggak digenggam tapi dikeluarkan. Wayadul ibham tahtaha, dan meletakkan ibu jari di bawahnya. Jadi lepaskan, nggak digenggam, dilepaskan, tapi letaknya di bawahnya ibu jari, enggak begini, tapi ibu jarinya di bawahnya, jempolnya di bawahnya. Ka'akidi salasati wa khomsin, kayak seperti orang yang mengikat angka 35, 3 dan 5. Ini kan 5, ini 3, kayak begitu loh. Ini seperti 3 dan 5. Kalau dalam hitungan perkalian memang ada cara yang hitung untuk perkalian begitu, hitungan puluh-puluhan kan, 35 dihitung begini gitu loh. Kita memang nggak ngerti tentang cara menghitung, maka dianggap seperti hitungan 3 dan 5 gitu loh. Ini 5-nya gini, 5 dari mana kita juga nggak ngerti ini. Apa 5 itu begini, angka 5 bahasa Arab? Lah yang ke Arab begini, atau 5 bagaimana? Nggak ngerti dah. Masa 2 kok 5 gimana hitungnya gitu loh. Hah? Ini 6 lah. Hah? Ketekuk gimana? Garis ya kan di bawahnya ini dia. Enggak begini, enggak begini. Ini 2. Iya, ini 2. Mau spekulasi aja. Biar ketemu 5 aja. Maka 35 ini dikatakan cara ulama menjadi angka 35, metode sebagian ulama ahli hitung. Namun mayoritas ulama memaknai angka tersebut menjadi 59, kan repot lagi. 59 gimana ngitungnya coba 59? Limanya? Ini kan 1, 2, 3, 4, 5 ini 2 doang. Ya begitulah. Kalau dia mengerjakannya begini sambil membentuk lingkaran, maka dia telah sampai pada kesunahan. Dari awal sebelum asyhadu alla ilaha illallah kan gitu. Iya. Iya. Berarti yang pas di ujung lutut ini kan berarti ininya dong. Iya, genggamannya itu di ujung. Dia agak nekuk nih, berarti jari yang ini. Enggak, kan ditopang sama ini dia. Ini. Iya. Berarti kalau di ujung jari berarti agak lebih dari. Iya dong. Lutut, ya? Lebih. Bukan si ujung jari ininya yang pas. Enggak. Berarti kalau ujung genggamannya. Berarti si ujung jari ini lebih
dari lutut. Tapi kan ditidurkan, dilepaskan, nggak diangkat, baru diangkat. Wa raf'uha, dan mengangkatnya inda illallah, ketika perkataan illallah, asyhadu an la ilaha illallah, maka diangkat. Kalau yang nggak ngerti kan asyhadu an la ilaha illallah dikeluarkan, bukan dikeluarkan tapi diangkat, karena dari awal sudah keluar gitu. Bukan, baru mengeluarkan. mengeluarkan. Sunahnya itu diangkat. Mengangkat. Berarti sebelum itu tetap sudah dikeluarkan. Sudah dikeluarkan. Jadi nggak ikut digenggam. Ini sambil dia melihat ke arah jarinya untuk sampai kepada makna hatinya bahwa yang disembah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila tahrikilaha, dengan tanpa menggerak-gerakkan jarinya. Emang nggak batal, ini menggerak-gerakkan juga nggak batal. Bukan bikin kucing yang di sampingnya, Bil. Kalau yang di sampingnya kepo, ya si kucing juga dia liatin. Pasti orang juga kerampok ini bagaimana kita itu masih atas bawah bang. Ada Habib Ali bin Hasan Segaf Yordan ngeluarin buku khusus tentang bagaimana menggerakkan jari di tahiyat. Banyak, enggak cuman banyak, Habib juga ada yang mereka juga yang begini-gini kan ada dalilnya juga kan? Iya, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Kalau yang menggerak-gerakkan katanya memukul setan. Iya, setan dipukul pakai ini, mau pakai balok aja dia. Kadang masih ngeledekin kamu, apalagi cuma begini mukulnya. Kirinya kalau dia begini kayaknya pas kunutnya dia begini. Karena menggerak-gerakkan jari tidak disunahkan, indah Syafi'i kita, pelajaran kita, bahkan ada yang memakruhkan ketika menggerak-gerakkan jarinya. Meskipun ada riwayat sebuah hadis, karena ulama memahami hadis tersebut, marhaba marhaba ahlan wa sahlan. Tapi nggak di sini, Bib. Jadi ulama memahami hadis tersebut bukan menggerak-gerakkan, tapi menggerakkan sekali, bukan menggerak-gerakkan, bukan. Dia memahaminya berkali-kali gitu. Tapi bagi kita tetap hukumnya dikatakan ada yang memakruhkan menggerak-gerakkan. Nggak batal sholatnya, enggak, tapi nggak dapat kesun. Sunahnya hanya mengangkat. Iya. Nah, kalau ada yang muter, ini buka kunci surga, Beb, ya sudah, ente aturlah mau buka kunci surga. Ada yang mukul setan, ada yang wis. Kalau kita kan tujuannya mengangkat jari untuk
sampainya hati mengingat keesaan Allah, gitu aja sudah. Nggak ada tujuan yang lainnya lagi gitu loh. Jadi jarinya diangkat dengan tujuan untuk mengingat tentang keesaannya Allah, yang disembah hanya zat yang esa, nggak ada yang lainnya. Terus wa akmalu tasyahud at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Ini sempurnanya. Kalau apa wajibnya at-tahiyatu lillah. Nah, mau cari yang cepat, saya sering kalau sholat Jumat kita belum selesai, imam udah salam. Oh, ini imam kayaknya bacanya yang fardu-fardunya aja, kayak nggak dibaca biar cepet. Maksudnya mungkin ada khotib lagi, satu lagi dia ada 2 job. Hah? Mungkin si dua sejadi Penghulu yang jadi khotib. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa fi riwayah at-tahiyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-thayyibatu lillah, as-salawatu lillah. Ini banyak riwayat tentang bagaimana bacaan tasyahud. Ada lagi at-tahiyatu lillah, wassalatu wat-thayyibatu, assalamu alayka, sampai akhir. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa akmalu salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa ala ali Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad an-nabiyil ummi wa ala ali Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyati kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini selawat Ibrahimiyah yang sempurna. Kalau apa yang kita biasa baca sama selawat Ibrahimiyah tapi nggak sesempurna ini gitu loh. Kalau ini yang ditulis di mukadimah ini selawat kepada Nabi disebut Ibrahimiyah tapi yang paling sempurna. Dikatakan di akhir kitabnya Imam siapa? Ibnu Hajar apa? Dia menuliskan sebagai penutup bacaan kitabnya di akhir kitab tersebut. Salawat Ibrahimiyah yang sempurna. Kalau kita kan nggak tahiyya apa? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Artinya kalau mau kita tambahin Sayyid, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sholli ala Ibrahim, sebagaimana biasa kita baca. Tapi kalau ini mau pakai yang ini paling sempurna. Nanti bisa dicatat untuk sholawat yang sempurna di sholawat Ibrahimiyah. Terus wa yusannu ad-du'a ba'dah, dan disunahkan berdoa setelahnya. Bimasya, dengan doa yang kamu ketahui. Kalau dia doanya pakai bahasa Indonesia ya jangan dilafadzkan. Kalau doanya pakai apa bahasa Arab sebagaimana doa-doa yang sudah masyhur. Kayak apa? Allahumma inni a'udzubika minal maghrami wal ma'thir. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Atau doanya Allahumma inna a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid
Dajjal. Ini doa setelah kita membaca sholawat. Atau ditambah lagi, wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma anta alamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Atau ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini doa-doa yang dianjurkan untuk dibaca pada tahiyat. Wa yukrahu, dan dimakruhkan al-jahru bit tasyahudi wa salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa du'ai wa tasbih, dan dimakruhkan mengeraskan suaranya. Tahiyat itu ya bacaan sirri yang dengar hanya kita, sebagaimana bacaan apa kamu ketika sujud, ketika rukuk sama. Ini sunnah-sunnah ketika kita melakukan tahiyat. Dari mulai cara duduknya, duduk apa, tawarruk, duduk yang kamu akan salam, maka duduknya iftiros. Ketika duduknya kamu tidak akan sampai kepada salam, baik orang yang mau sujud sahwi atau orang yang masbuk. Kemudian yang akhir, faslun fi sunanis salam. Pasal menjelaskan tentang sunnah-sunnahnya salam. Wa akmalu salam, assalamu alaikum warahmatullah. Salam yang sempurna adalah ucapannya assalamualaikum warahmatullah tanpa ditambahin wa barakatuh. Ada yang mengatakan, oh kalau sholat jenazah ditambahin. Enggak, juga ada yang mengatakan enggak disunahkan, tetap assalamualaikum warahmatullah. Ada yang nambahin disunahkan wa barakatuh. Dan disunahkan taslimatun tsaniyatun, salamnya itu adalah dengan 2 salam. Walaupun umpamanya si imam salamnya 1, kamu tetap disunahkan salamnya 2. Karena kan setelah kamu salam itu berarti selesai sholat. Kalau saya salam 2 nggak ikut imam, ya nggak masalah, sudah selesai sholatnya. Ente umpamanya mau doanya panjang, imamnya udah salam, itu mau doa, terus nggak ada masalah. Karena itu nggak akan tertinggal lagi beberapa rukun dengan imam, karena udah selesai gitu loh. Kalau imam kok salamnya cuma sekali, kamu salamnya 2 kali, nggak ada masalah. Sunahkan salamnya 2 kali. Kadang salam yang kedua malah diharamkan atau bisa membatalkan sholat. Ketika ente pas salam yang pertama assalamualaikum kentut atau batal sholatnya, maka jangan assalamualaikum lagi yang ke kiri. Kenapa? Karena jadinya haram. Ente ngerjain sesuatu dalam sholat dalam keadaan tidak punya persyaratan di dalam sholat. Kalau sudah kok assalamualaikum pertama batal kentut, ya sudah selesai. Karena yang kedua hukumnya sunnah, fardunya hanya salam yang pertama. Terus wal ibtida'u bihi mustaqbilal qiblah.
dan memulai dengannya dengan menghadap ke kiblat. Wal iltifatu fit taslimataini bihaitsu yura hadduhul aymanu fil ula wa hadduhul asyaru fis tsani. Kemudian nengoknya ketika assalamualaikum warahmatullah. Warahmatullah itu kamu disunahkan nengok. Kenapa? Karena semini-minimnya salam assalamualaikum. Selesai sholat kamu. Walaupun nggak pakai nengok. Kalau saya assalamualaikum gimana, Bib? Makruh. Kenapa? Nengok di waktu sholat hukumnya makruh. Jadi ketika assalamualaikum itu nengok makruh. Di assalamualaikum assalamualaikum itu semini-minimnya. Kalau baru assalamualaikum, alaikumnya kamu nengok hukumnya makruh. Jadi kalau warahmatullahnya nengok, sudah kamu dianggap keluar dari sholat, sudah nggak dihitung makruh. Karena semini-minimnya salam assalamualaikum. Terus warahmatullahnya nengok. Assalamualaikum warahmatullah. Nengoknya bagaimana? Sekiranya pipi kiri kamu kanan ketika nengok dilihat oleh orang yang di belakang kamu, dan pipi kiri kamu dilihat orang yang di belakang kamu. Itu tujuannya nengok agar pipinya dilihat oleh orang yang di. Jangan ngirit. Assalamualaikum, ngirit namanya. Apa? Ada yang pelit ada. Ada sambung banget tapi kan kalau Jumat. Ada pelit tapi lagi pulas ya. Salam. Padahal balas ya. Itu aja ngirit tuh, apalagi selim ya. Terus dan disunahkan nawian bitaslimatil ula al khuruja minas sholah, dan diniatkan pada bersamaan dengan salam yang pertama untuk keluar dari sholat. Ini susah. Kalau ente niat duluan keluar sholat, batal sholat kamu. Karena kamu ketika sholat nggak boleh niat untuk membatalkan sholat. Ketika kamu sudah salam niat, nggak ada gunanya. Lah untuk apa? Mau sudah keluar, kamu niat lagi keluar untuk sholat gitu loh. Ini sulit, karena walaupun disunahkan tapi kamu sulit untuk mengerjakannya gitu loh. Artinya harus bersamaan dengan salam kamu niat untuk keluar sholat. Padahal salam itu adalah tanda untuk keluar. Mau kamu niat nggak niat, terus sudah salam, ya selesai sholatnya. Terus dan disunahkan likulli musalli assalamu alaman alaihi yaminihi min malaikatin wa muslimi insin wa jinnin wa yanwi al ma'mumu bis taslimati tsani ar-raddu alal imam in kana an yaminihi wa in kana an yasarihi wabil ula. Dan disunahkan bagi orang-orang, tiap-tiap orang yang sholat, untuk salam kepada siapa saja yang ada di sebelah kanannya, baik malaikat, orang-orang muslim atau jin. Nanti ketika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, niat mau mengucapkan salam untuk semua siapa saja saudara-saudara kita yang semuslim yang di sebelah kanan, mau malaikat, mau manusia, mau jin.
Begitu pula ketika salam yang ke sebelah kiri. Termasuk salam kepada si imam. Kalau kamu di sebelah kirinya si imam, ya ketika salam yang kedua. Ketika kamu sebelah kanannya imam, salam yang kedua. Kalau kamu di sebelah kirinya imam, salam yang pertama. Jadi kamu posisinya di mana? Ada di sebelah kanannya imam. Berarti ketika salam kedua, kamu ngucapin salam untuk imam. Kalau kamu sebelah kirinya imam, berarti ngucapin salam untuk imam di salam yang pertama. Kalau imam di depannya, kibalatuhu tukhayyir, maka kamu boleh memilih. Wabil ula ahabbu, dan yang pertama itu lebih dipilih atau disunahkan. Wayanwil imam, dan meniatkan imam untuk memberikan salam kepada siapa saja yang ada di sebelah kanannya pada salam yang pertama. Warada bisani alal makmum, dan menjawab salam dengan salam yang kedua kepada makmum yang ada di sebelah kirinya apabila makmum tidak melakukan kesunahannya. Artinya ketika makmumnya salam sebelum si imam mengucapkan salam, kan sebelah kiri ini sudah mau duluan mau belakangan sudah nggak masalah gitu loh. Mau kencing, mau buru-buru, imam assalamualaikum, nanti salam cabut. Maka imam memberikan jawaban salam untuk makmum begitu pada salam yang kedua. Ini bentuk sunnah-sunnahnya di dalam salam. Jadi selesai kita membahas sunnah-sunnah dari mulai ruku, i'tidal, sujud, duduk sampai dengan tahiyat. Kemudian fasal menerangkan tentang sunnah-sunnah ba'da sholat wa fiha, dan di saat sholat insyaallah yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana qarabna bi anana qarabna wa anana surabna 'ala la ashrabna wa tub 'alaina tauba taghsil kulli hauba واستر لنا عوراتي واغفر لوالدينا ومولودينا والأهل والإخوان سائر الهلان وكل ذي محبة جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نرضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه دادا توزي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي. سبحان ربك رب العزة
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.